Kalau diameter ngaruh nggak, Dok? Diameter kan ada yang panjang tapi kecil, tapi ada juga yang pendek tapi kekar. Gitu. Saya termasuk yang mana? Kalau ini termasuk yang mana, Dok? Pestanya siapa? Dokter Boyke. Halo, hai Halo. Boyke. Waduh, sahabat Mau gua. ngomongin apa lagi Ketemu ini? lagi di sini. Di TV nggak boleh makan. Di sini kita nongol. Dok, ini ada permasalahan-permasalahan yang gue masih banyak pengen tahu, Dok. Oke. Cuma nggak tahu gimana nanya ke siapa karena nih gue merasa ada rasa malu, Dok. Nah, Alah. coba ini akan disampaikan apa yang lagi hangat. Jadi Mas Desa suka bertanya, Jangan gue dong, kan lu juga pengen tahu. katanya nih dok, masih banyak orang beranggapan bahwa ukuran penis besar memberikan jaminan kepuasan bagi pasangan. Emang iya dok? Bahwa ukuran penis itu sangat menentukan tidak, tapi menentukan sih iya. Ah, menentukan, Ya. Dok? Apalagi kalau yang pacarannya tuh kadang-kadang ngebanding-bandingin. Pacar saya dulunya yang lebih gede loh dok, kok sekarang dapat yang begini. Saya kawin jadi mau ragu-ragu, kan Oh, banyak gitu? juga yang kayak gitu. Ada ukuran-ukuran tertentu. Yang penting sih pokoknya ukurannya itu 12-14 tuh udah pasti memuaskan. Kalau 11, Kalau 11 kurang dikit-dikit masih bisa lah. Yang penting kan saya bilang gocekannya juga jago. gocek. Kalau udah artinya dia ngerasa bahwa ukuran penisnya kecil, ya di performance-nya ditambah dengan kemampuan. Loh, tapi sepengaruh apa, Dok? Kadang-kadang kan orang ya dikasih penis ya udah nggak terlalu, maksudnya tadi tuh di bawah 12 gitu taruh. Terus dia pasti jadi merasa agak nggak percaya kurang, diri dong. agak percaya diri. Makanya dia tuh mestinya ditambahnya dengan kemampuan. Kan ada titik-titik erogen bagaimana merangsang titik-titik itu supaya dia itu memuaskan. Kadang-kadang si cewek kalau udah pernah tahu bahwa ada penis yang lebih besar daripada itu, ketika dia nikah dapat penis yang kecil, dia rada-rada Nah, ini. itu yang Jadi kadang-kadang kan kayak gitu. cowok jadi merasa insecure, Dok. Iya. Nanya-nanya, gitu. dulu gedean mana? Gitu perlu nggak ditanya, Dok? Iya, nggak usah. Kalau sebenarnya sih hal-hal kayak gitu nggak perlu tanya. Yang penting sih fertil ya, artinya dia bisa ngeluarin sperma. Tapi ya memang cewek-cewek zaman sekarang kan bukan zaman-zaman yang dulu yang nggak pernah ngelihat BF, yang Oh, nggak iya, pernah iya. ngelihat-lihat segala Kalau di macam. BF udah gede banget ya, Dok, ya? Karena memang dipilih. Oh, Untuk iya. bisa main film itu saya juga pernah lihat itu di Belanda tuh dipilih. Dokter pernah lihat langsung? Iya. Bang Phil, kenapa film. dibilang Pembuatan film. Pembuatan Ya. film. Kirain pas seleksi dokter Tapi interaksi mereka enggak? juga kadang-kadang untuk menipunya ya, kadang-kadang dia pakai itu loh, pakai kaca pembesar untuk itu ya, dibesarin pas alat-alat. Jadi juga enggak kadang-kadang Bisa nggak, Dok, kalau sama pasangan kita pakai kaca pembesar? ya nggak bisa lah. Lo gila pakai kaca pembesar ya, dia kaget dong nanti nih. Lo kan, wow gede. Kok segede orok. Pas ngerasain kok kecil ya? Kamu kok ketawa-tawa, kamu ngerti ya? Gak apa-apa lucu aja. Iya, iya, lucu ya. Ini dia baru belajar, Dok. Dia belum menikah, Dok. Iya, Oh, Jadi banyak iya, pengen iya. tahu, Oke. iya. Tapi kalau misalnya besar itu udah pasti memuaskan nggak? Belum tentu juga, Dok ya? Belum tentu, kalau jadi bego kan pasang Ambon juga gede-gede tuh kadang-kadang bodoh segede, tapi harusnya tuh tadi harus ditambah dengan kemampuan, harus ditambah dengan dia tahu titik-titik erogen, harus dia tahu titik-titik perangsangnya wanita tuh seperti apa, terus bentuk foreplaynya tuh dari mulai pelukan, ciuman, jilatan, hisapan, Wah, wah, usapan Wah. dan sebagainya tuh mesti pinter-pinter banget kalau kamu mau dianggap sebagai laki-laki yang jantan. Iya. Karena kadang-kadang laki-laki cuma ngandalin penisnya aja, ya cuman begitu-begitu doang, kagak ada enak-enaknya. Karena Betul. untuk mendapatkan kepuasan tuh semua panca indera harus diaktifkan. Kalau gede blow on itu percuma. Percuma. Tapi itu saya usaha membesarkan tuh berarti percuma, Dok ya. Usaha Yang penting membesar akselerasi. percuma. Saya pernah coba, saya pernah bilang dokter, saya pakai tebasi, Dok, waktu kecil. Beneran itu nggak gede. Bebas itu bohong. Nah, itu makanya mah. nggak gede tapi hitam, Dok. Beneran ini. Jadinya tuh hitam. Ya, gimana mau hitam? Teh basi apalagi kalau slimming tea bukannya makan tambah gede, Makin makin kecil. tambah kecil, mengkerut. Gitu loh. Itu nggak bisa, Dok ya? Benar. Jadi kalau memperbesar gitu tuh nggak ada ya, karena dokter itu juga belajar untuk memperbesar penis memang di Italia sempet ya. Tapi itu dengan cara memindahkan lemak-lemak dari perut kita. Oh, bisa? Diambil, disuntikan, itu bisa. Oh. Ya itu tahan lama juga. Terus otot yang di bawahnya itu kita perpanjang ya. Itu Dok, bisa namanya dilakukan sekarang nggak, Dok? Saya boleh minta tolong nggak, Dok? Itu operasinya operasi besar Oh, iya, iya, gitu. sorry. Ambil dari lemak-lemak ya. Ambil dari Tuh, Put, lemak perut. lo mau nanya nggak? Nggak apa-apa, nanya sama dokter lo. Ini kan mumpung ada. Nggak, Andi, belum, sini, belum. sini. Ini juga banyak masalah rumah tangga, Dok. Lo mau nanya apa? Masalah. Saya mau nanya dok. Tadi- Kalau melihat ukuran penis itu bisa kelihatan dari bentuk fisik luar. Nggak bisa, Ah, nggak bisa, Dok? Itu nggak bisa. Dari jempol kaki? Dari jempol kaki, Hidung. dari hidung, kemudian dari apa suruh ngepel. itu Dari bohong, tonjolan bohong. celana, Dok? Enggak, kalau Itu bisa dong. Lah bisa aja dikasih batu di Oh, situ. iya. Dikasih itu mah bohong aja. Jadi nggak bisa begitu. Memang harus berdasarkan ya pemeriksaan. Memang sih di Indonesia 12-14, tapi kan ada beberapa Iya. yang memang sampai 17 sampai 18. Tapi biasanya ada keturunan-keturunan tanda kutip ada bulenya di
dikit atau ada Arabnya dikit, ada Indianya dikit, itu biasanya ngaruh tuh ke ukuran penis. Kalau Biasanya diameter ngaruh nggak, Dok? ngaruh diameter juga ngaruh. Diameter kan ada yang panjang tapi kecil, tapi ada juga yang pendek tapi kekar. Itu kan ada juga. Oh, iya, iya. Gitu. Saya termasuk yang mana? Kalau ini termasuk yang mana, Dok? Saya lihat dulu, Dok ya. Jangan. Lo kan diperiksa. Iya Pak, saya jadi minder Pak, yang Oh, sini Pak. iya, iya. Dok, kalau dokter kayak apa bentuknya kalau boleh tahu? Oh, ngapain mesti dikasih-kasih Oh iya, lihat? iya, jangan ya. Tapi kalau misalnya tadi seperti suplemen gitu, Dok, kayak misalnya nih, dokter kan punya produk ini nih. Nah, yang Propigreng. iya, Kan kopi banyak gereng. yang sekarang pakai obat-obatan, Dok. Ini kopi gereng ini udah ada POM-nya, ada sertifikat halalnya, ada foto akunnya. Jadi artinya apa? Ini kok produk kopinya juga kita pilih, ginsengnya juga ginseng yang sangat-sangat bagus sekali yang dokter pilih. Di ginseng itu ada yang namanya saponin dan bionin. Saponin itu bisa membuat kayak Viagra dia. Dia mengaktifkan nitric oxide dan membuat aliran darah di sekitar alat kemaluan itu menjadi membesar. Sementara yang bioninnya itu mencegah untuk terjadinya ejakulasi dini. Oke. Jadi dua itulah yang dipakai makanya. Tapi dokter juga harus dikasih wahananya apa di dalam kopi. Kenapa? Karena 50% kasus-kasus gangguan fungsi seksual itu adalah akibat daripada stres. Nah, dengan kopi stresnya hilang. Tambah lagi, makanya kenapa kita sebut gereng? Karena setelah minum kopi itu gereng, harus buru-buru ada lawannya kalau bisa. Jadi bikin relax ya Dok ya? Bikin relax, tapi itunya kenceng. Ya. Yuk, kita minum yuk. Ayo Pak. Ayo, Put. Lu nggak maksudnya nanti lu pas menikah Ya, nanti suami lu silakan, pakai Pak. ini. Silakan. Iya. Nah, Kalau yang ini, Dok? Kalau yang gelap ini lebih kepada rutinitas. Dia juga sama dikasih beet, ini kan nggak ada kopi, tapi Ya. ada blueberry. Berry-berryan itu menambah antioksidan. Jadi dia menambah daya tahan tubuh, daya imunitas, dan juga ada vitamin C-nya. Itu bisa menjadi lebih lama dan lebih oke dalam melayani pasangan. Tapi ini dia kayak jus. Bahkan kita langsung digelak aja. Makanya kenapa gelak namanya kan Sehari-hari ya, gelak. Dok? Daily ya? Dan isinya 15. Sehari berapa kali, Dok? Satu aja cukup, udah pasti digelak itu langsung. Kalau minum dua lebih seger nggak, Dok? Lebih segar. Lebih Pagi segar. sore bisa lebih Kalau segar. ini minum dua juga bisa lebih seger? Jangan, satu aja udah kamu udah kesegeran banget. Kesegerannya keras ya, Dok ya? Iya. Bisa bertahan berapa jam? Tergantung, Nah, ini. makin muda Bagus usianya, kadang-kadang katanya kopinya separuh aja udah bikin bagus. Separuh aja. Lebih bagus Iya. daripada obat-obatan, Dok ya? Kimia gitu kan? Bukan, kita nggak bisa bandingin ke obat-obatan. Ini kalau kopi ini dia lebih sifatnya alami, tidak bikin ketergantungan karena sifatnya semuanya herbal, semuanya makanan. Iya, iya, jadi iya. kalau kita bisa lihat di label lah, Natural, sebelum ya? beli dia natural, lihat juga di labelnya cara penggunaannya juga seperti apa. Nanti saya coba, Dok. Sekarang kita ngomongin ada kan kadang-kadang cewek fake orgasm, Dok. Nah, itu taunya dia bohong atau beneran tuh dari mana, Dok? Kamu mesti tahu apa sih ciri-ciri seorang wanita mengalami orgasme? Ya, itu harus tahu. Pertama, dia ada kejang, jadi kayak ngegeter itu pahanya itu setiap 0,7 detik, tek 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 tek. Oh, berarti dia orgasmenya beneran. Mau dia teriak, Kalau dia pura-pura, dia pura-pura geter nggak? teriak-teriak kayak gitu, tapi dia nggak ada kejang-kejangnya, bohong dia. Oh, Satu. kejangnya itu, kejang itu nggak mungkin dibuat, Dok? Ya nggak mungkin, kejang masih bisa dibuat. Nggak usah di sofa. laser. Oh, Nggak bisa, nggak bisa ya? bisa. Nggak Dia bisa. karena kedua, Ya. penisnya bisa dijepit. Itu yang nggak bisa dibohongin. Jadi kalau dia itu orgasme, otomatis itu semua otot-otot vagina akan menjepit. Kalau dia nggak ngejepit, mau dia teriak-teriak bohong, kalau nggak aja. Untung kita istri bisa. saya jepit terus Nah, ya, alhamdulillah. Ketiga, dia terhisap. Nah itu yang membuat kenapa si cowok tuh enak ya. Karena ketika dia itu orgasme, dia tuh menghisap. Vaginanya tuh menghisap si penis. Iya, iya. Jadi si penisnya tuh kayak dihisap. Jadi nggak mungkin bohong. Nggak mungkin bohong. Kalau tiga itu ditambah lagi ada tanda-tanda seperti misalnya merah di muka, merah di sekitar payudara, itu tanda-tanda orgasme. Terus habis itu lemes. Udah gitu lemas. Kalau dia lemes itu karena dia merasa seperti kematian kecil. Si wanitanya tuh karena orgasme dia merasa seperti melayang ke surga yang ketujuh. Sama nggak sih rasanya sama cowok, Dok? Kalau cowok sama, cuman dia enaknya beda. Enaknya dia lebih kepada ke seluruh tubuh. Karena dan kemudian ketika cowok itu ejakulasi, di sini endorfinnya dia keluar. Endorfin itu adalah hormon kebahagiaan yang kekuatannya 100 kali morfin. Ketika dia plus gitu, 100 kali morfin, nah, Bro. seperti kamu Kecanduan, Dok. Justru itu. Makanya banyak orang kecanduan kepada seks. Tapi kecanduan seks itu lebih sehat ketimbang kecanduan morfin. Morfin merusak tubuh. Seks Iya. itu membuat kita awet muda. Tapi dengan pasangan yang sehat, dong. Iya. Dok. Nah, kalau dengan pasangan mesti sembarangan, dengan pasangan yang itu sehat. itu yang penting, iya nggak sih? Tapi kalau misalnya kalau cowok pura-pura orgasme nggak mungkin, Dok ya? Nggak mungkin, Karena nggak keluar. keras. Oh, Nggak keluar. keras, Dan emang keluar pakai juga, Dok, mau ya? diganti jari apa kan nggak mungkin. Tapi kalau misalnya kita foreplay kelamaan terus akhirnya, sorry ya, maksudnya cowok akhirnya jadi Nah, itu Itu udah gimana, ada Dok? gangguan-gangguan disfungsi ereksi. Oh, untuk saya Harus nggak pernah. tahu.
Saya nggak pernah. Barusan dia gue tahu berarti gue pernah dong ya. Terus artinya kalau udah mulai terjadi kayak gitu, itu berarti seseorang itu membutuhkan ya ringan, mungkin hanya dengan tidur yang cukup, olahraga aja, atau kemudian minum sedikit suplemen. Tapi sering terjadi dok kayak gitu dok? Sering. Nah itu biasanya mereka-mereka yang terlalu capek, terlalu banyak begadang, kemudian juga ada stres ya, stres pekerjaan, stres ekonomi, stres apa itu bisa terjadi. Nah kayak gitu belum tentulah dia butuh dengan bantuan ke dokter ya. Iya. Cukup minum yang misalnya kopi gereng atau ini pun udah langsung terbantu. Oke, iya. Tapi yang penting adalah dari diri sendirinya dulu tuh, mesti olahraga yang cukup, mesti. Ini dokter selalu makan. menganjurkan kita olahraga, ya, selalu menganjurkan kita hidup sehat. Ini berhubungan banget dengan dunia seks ya dok. Ya. Karena kalau tanpa olahraga, Tanpa olahraga, seks tuh kayak olahraga. Kalau kamu naik, pengen tahu hubungan seks sekali tuh butuh berapa kali sih olahraganya? Butuh 150 sampai 200 kalori. Sama dengan kamu naik 3 tangga sampai ke atas, turun lagi. Nah, itu butuhnya kalorinya seperti itu. untuk dalam berhubungan seks. Dan berhubungannya. Jadi 3 kali naik tangga. Oh, berarti itu 3 kali turun naik, berarti bisa bikin kurus juga dok ya? Bisa bikin kurus juga. Berarti kalau kita seks setiap hari 2 kali atau 3 Saya kali, punya pasien yang bisa, kayak gitu menjadi kurus. Iya, betul. 300 kalori, tapi kurusnya tertambah dengkulnya kopong. Kelihatan lah ini. Ini penasaran gitu. Sampai kadang-kadang. Bener nggak dok? Hubungan kalau kita Iya, sering udah terlalu masturbasi atau sering akhirnya bukan lagi keluaran sperma, keluarnya angin. Itu pernah terjadi itu pasiennya kayak gitu. Keluar Loh, angin? gila, iya emang. Makanya. Nggak, ini beneran dok? Beneran. Nggak, tapi bener. Dulu waktu kecil saya pernah, waktu SMP, saya pernah, masturbasi sehari sampai 6 kali dok. Ya gila itu. Ini namanya anak kecil kan pengen coba, kok enak, lagi, kok enak ya, lagi. Sampai yang ketiga masih ada airnya dok ya, masih ada cairannya. Nah. Yang ke 4, 5, 6 tuh udah kayak ngempos aja gitu, Iya, gitu iya, ya? itu. Itu sama angin dok? hubungan seks juga kayak gitu. Itu kalau ditaruh di muka di depannya ada berasa angin gitu nggak, dok? Dikasih balon langsung balonnya melendung loh. Hei! Itu kalau kita masturbasi dok, masturbasi keseringan, terus hubungannya dengan seks jadi makin jantan atau malah jadi malah melemahkan dok? Kalau masturbasi itu kan ada batasnya tuh 2-3 hari sekali. Kalau makin keseringan itu bukan apa-apa, bukannya dia makin jantan. Nanti ketika dia menghadapi cewek benerannya, pasangan benerannya dia udah keburu nggak sekuat ini karena kan sudah dihambur-hamburkan tenaga. Terbiasa dan dibohongin ini. pakai Iya. tangan ya dok ya, atau Iya. pakai alat yang lain ya? Barang nembak pak, kalau nembak tuh Heeh. nembak terus pelurunya habis. Nah itu. Lu jangan so tau. Jadi Lu nggak nggak ada pengalaman, lo nggak ngerti lo. Nggak ini. ngerti dok, nggak ngerti dok. Nggak ngerti Dia ini masih dia. baru di dunia seks dok. Anaknya udah 3. Lama dong. Tapi istrinya sering fake orgasm ya. Tapi posisi juga menentukan kenikmatan nggak sih dok? Iya. Posisi kalau Paling enak buat cewek apa dok? Masing-masing beda-beda? Cinderella menunggang kuda. Itu cewek yang di atas, tuh kayak kudanya tuh cowoknya. Cinderella menunggang kuda. Berarti ketika di kuda, ceweknya jadi Cinderella. Nah, itu Ceweknya suka karena baju Cinderella. kenapa? Karena pada posisinya di atas itu ada titik namanya G-spot, dia rangsang tuh dengan si penisnya Dan dia si- mengendalikan dok ya? Iya, Cewek dia yang mengendalikan. Jadi dia tahu nih gesernya kudanya tuh anaknya mesti kesini nih karena titik di spotnya langsung dia tusuk-tusuk, dia usahakan tergesek-gesek seperti itu. Tapi bukan berarti posisi yang lain cewek nggak bisa orgasme. Tapi itu yang paling menyenangkan, khususnya buat cewek-cewek yang susah untuk mencapai orgasme. Ah, tuh ini pengetahuan ya. Buat Aryan juga ya. Ini juga pengetahuan, buat jadi kameramen ya. dilihat dari Iya dong, omnya, jangan- apalagi justru nih, obrolan kita ini yang mengandung- mau nikah, yang mau ini siap-siap deh. Jangan sampai nikah tuh akhirnya kok begitu aja sih dok, nggak seperti yang diceritain. Nah, karena kamu kagak ngerti, Iya, karena iya. nggak pernah pendidikan seks, mau ngomong di TV susah, mesti Susah. disuruh malam melulu. Nggak boleh. Iya. Iya. Padahal itu kan sesuatu hal yang bisa menjaga keharmonisan rumah tangga. Karena waktu kecil saya jujurnya ngomongin seks itu kan tabu, Tabu, dok. Iya, iya. jadi susah untuk kita. Ya, akhirnya pengetahuan sendiri nyari dari film bokep, dari film-film maksudnya. Jadi akhirnya ya tersesat ya dok Iya, ya. betul. Iya, tersesat. Oke dokter, kalau gitu mungkin dokter mau menyampaikan apa Iya. lagi buat anak-anak Nah, muda? buat anak-anak muda millennials Iya. ya, jangan lupa bahwa seks itu bukan sesuatu yang porno ya. Dan juga kalau ada sesuatu jangan kamu coba-coba sendiri, tanyakan pada ahlinya, lihat ya. Dan kemudian pendidikan seks itu penting sekali, khususnya juga buat mereka-mereka yang mau menikah. Tolong jangan sampai melakukan seks bebas ya. Kamu nanti juga yang cewek-cewek itu jangan sampai kamu nikah tuh udah nggak perawan. Karena ketika kamu nikah nggak perawan, ingat ada penyakit. Kadang-kadang kita nggak tahu tiba-tiba anak yang dilahirkannya cacat, Iya. tiba ada apa itu karena kamu sudah diobral dulunya, udah ada penyakit-penyakit di dalamnya. Makanya
Tolong jaga keperawanan kamu, jaga keperjakaan kamu. Simak pendidikan seks yang baik, dan yang terpenting adalah jaga stamina seks kamu sampai usia tua dengan cara diet yang seimbang, olahraga, manajemen stres, dan tidur yang cukup. Iya, terima kasih Dokter Boyke. Sama-sama. Terima kasih Dokter Boyke. Dan jangan lupa nih minum Prolkigreng. Oh iya. Ini dong. Untuk menjaga pengen instan, Iya. ada Prolkigreng yang berupa jus. Di sini ada sertifikat BPOM Ya. halal dan ada foto dokternya di sini. Nah. Tapi kalau untuk 2 jam, 3 jam sebelumnya dan pengen lebih lebih gereng lagi, ada kopi gereng. Kopi Greng. Ya, silahkan. Saya akan coba Dok ya. Ini saya belum nyoba ya udah berdiri terus ya Dokter. Tadi rumah. Oke Dokter, terima kasih Dok ya. Sama-sama. Nanti biar dia aja. Oke, bawa lah. Iya dong. Iya. Harus dong. Gimana sih Dokter ini Mas? Cobain. Ini. Ntar kamu kalau ketemu aku cerita ya, Iya. kalau ada apa-apa. Pestanya siapa?